hidroponik. Kali ini saya akan mengeksplor kegiatan Mas Aji Arif di angkringan hidroponik ini dengan sayuran selada yang terlihat di sini di belakang saya ini, di samping kiri saya ini. Luar biasa, sukses produk, kemudian recommended untuk kalian yang ingin belajar, ingin mengetahui Mas Aji Arif untuk mengelola sistem hidroponik untuk penanaman sayur selada ini. Nanti ada beberapa item, tidak hanya selada, di belakang saya ada bakcoy atau sawi daging, nanti juga kalian bisa lihat. Kemudian yang penting adalah sistem tanam hidroponik atau sistem penanaman sayuran hidroponik menginspirasi. Kemudian yang terutama kaum milenial petani muda, ini sudah layaknya ini terus kita kembangkan terus. Karena apa? Lahan pertanian konvensional semakin hari semakin bertambah, bulan tahun pasti bertambah sempit. Kemudian unsur haranya semakin berkurang. Kemudian semakin ketergantungan dengan pupuk kimia. Oleh karena itu, sistem hidroponik adalah andalan pertanian di masa yang akan datang. Baiklah Lur, sekarang kita lihat betapa rapatnya jarak antar tanaman. Yang diinstalasi tanam itu berjarak 20 cm antara masing-masing tanaman atau masing-masing sayuran. Nah, tidak terlihat lagi. Nah, sekarang kita dekatkan juga memang tidak terlihat karena suburnya tanaman sistem hidroponik ini. Kemudian yang digunakan Mas Aji Arif di sini adalah menggunakan sistem NFT. Nah, jadi beda dengan sistem DFT. Kalau DFT itu tidak nyelurut atau tidak menurun atau rata. Kalau ini nyelurut kira-kira 5-10 derajat dari pangkal yang sebelah barat ya. Kalau ini sebelah barat, nah itu agak tinggi, kemudian menurun 5-10 derajat. Nah, seperti ini, semakin turun. Nah, tujuannya untuk sirkulasi air nutrisi agar tidak panas atau cepat memutar, sehingga kondisi akar lebih terjamin, tetap dingin, tetap sesuai dengan kebutuhan pH di sayuran ini. Kemudian pH yang diperlukan sekitar 5,5 sampai 7 pH untuk sayuran ini yang maksimal ya dah. Kemarin saya pernah ke teman yang mengelola hidroponik ini sampai 8 pH-nya, tetapi masih di ambang batas maksimal, tidak apa-apa. Tapi kita pengendaliannya juga harus setiap 2 atau 3 hari sekali kita cek, yaitu tadi 5 sampai 6 pH-nya gitu ya. Oke. Nah, kalau dari sisi sebelah sini sama dengan tadi, di sebelah sisi yang tepi sana ini dari ujung yang nyelurut atau yang pembuangan air, bukan pembuangan ya, tempat jatuhnya air nutrisi dari instalasi, kemudian nanti diputar lagi ke tandon air yang di ujung sana. Nah, ini juga rapat, sehingga kalau rapat seperti ini karena kesuburan dan jarak tanam ini mungkin perlu kita evaluasi. Kalau memang 20 cm itu terlalu dekat, nanti akan kita perlebar menjadi 25 sampai 30 cm jarak antar tanaman, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan daun-daun yang muda untuk keluar. Nah, ini kalau rapat seperti ini ada kemungkinannya berdesak-desakan sehingga tidak tumbuh atau tidak keluar maksimal daun yang akan produksi itu. Dan seperti ini tampaknya. Nanti masih kita evaluasi. Kemudian ini sudah luar biasa, layak untuk produksi di kawasan pecinta hidroponik. Ini sudah istimewa menurut penilaian saya.
Oke, kita lanjut dari sebelahnya. Nah, baiklah lor, kalau tadi pH-nya sekitar 5 sampai 6 atau mungkin sampai 8, ada teman yang saya katakan tadi itu maksimal, itu masih normal. Sekarang yang kita bahas adalah nutrisi yang digunakan. Ini ada alat ukurnya agar tidak kelebihan, tidak istilahnya tidak, kalau kelebihan efeknya juga tidak bagus, yaitu kebutuhan akan nutrisinya. Alat ukurnya satuannya namanya ppm. Nah, untuk ppm-nya sekitar kalau sudah dewasa ini 1100 sampai 1200 kita gunakan alatnya. Untuk alat ukurnya sekitar itu. Nah, kemudian kita cermati kira-kira pelan-pelan layak atau tidak, penilaian terserah Anda. Nanti silahkan subscribe, share, like, and comment. Nanti bisa komen, bisa menanya-nanya dengan yang punya Mas Aji Arif di Angkringan Hidroponik. Itu ada nomor HP-nya, kemudian nanti ada Instagram-nya, kemudian lebih lanjut recommended untuk kalian datang ke sini juga tidak apa-apa, boleh mampir begitu ya. Oke, ya. Hari ini dipanen guys ini. Hari ini dipanen, nanti sekitar jam 10 pagi disuruh mengantarkan ini untuk relasi kita. Jam 10 ada beberapa kilo disuruh mengantarkan. Nah, kemudian bagi kalian yang memanfaatkan produksi dari sayuran ini, kalian juga bisa order kepada Mas Aji Arif, ada di nomor WA, Instagramnya. Nanti bisa kalian manfaatkan untuk kepentingan kerjasama tentang pemanfaatan sayur selada untuk kepentingan masyarakat banyak, begitu ya. Nah, kalau ini pakcoy atau sayur daging yang jumlah sayuran yang ditanam tidak cukup banyak, hanya sekitar 200 lubang tanam, satu meja saja. Ini masih berumur sekitar 2 minggu seperti ini. Nanti kalau sudah mendekati produksi, nanti saya explore untuk kalian. Kemudian sistem hidroponik menginspirasi, begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, daunnya bersih, warnanya hijau, tumbuh kembang luar biasa, sehat, non pestisida, dan belum pernah Mas Aji Arif menggunakan pengusiran hama dengan semprot nabati atau yang kita peroleh dari tanam-tanaman berbau untuk mengusir hama di sini. Tapi ya setelah tanam kita tunggu beberapa waktu sampai panen, begitu saja. Jadi belum pernah memanfaatkan penyemprotan untuk mengusir hama, karena hamanya tidak ada. Jadi kalian bisa memanfaatkan tanaman ini atau mengkonsumsi makanan ini, tinggal cuci kemudian makan. Itu sudah sehat karena non pestisida. Di daun-daunnya sudah tampak kelihatan hijau, bersih, tanpa ada lubang sedikit pun. Sekarang kalian cermati kalau tidak percaya. Ya, bersih, hijau, segar, tidak ada lubang. Dan di samping kiri kanan greenhouse juga ada jaring pengaman, bukan jaring pengaman sosial, jaring pengaman hama yang ukurannya sangat rapat, atau lubang-lubangnya jaring itu kecil-kecil sehingga tidak dimungkinkan lalat untuk masuk, tidak bisa. Nah, ini seperti itu ya. Nah, seperti yang tampak di samping kiri kanan greenhouse ini. Jadi begitu lalat masuk pasti terhambat oleh jaring itu sehingga tidak bisa masuk ke sini. Apalagi ular
apalagi ulat tidak bisa juga masuk ke sini. Nah, dimungkinkan kalau ditanam di sawah tempat terbuka itu malah sekarang tikus yang sudah mewabah, tidak hanya menyerang jagung atau tanaman-tanaman lain termasuk sayuran. Kemarin saya tanya-tanya, ya tikusnya menyerang juga karena giginya yang sudah bawaan. Itu tikus itu binatang pengerat, sehingga apa saja yang ada di hadapannya disikat itu, biarpun tidak dimakan rusaknya. Nah, seperti ini. Oke, kalau yang ini ada beberapa tanaman yang memang dipisahkan dari yang banyak tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 tanaman di sini. Ini uji coba Mas Aji tentang instalasi tanam. Kalau yang tadi ada instalasi tanamnya di Paparawan juga. Sekarang kita lihat. Ini uji coba Mas Andi Arif akan dikembangkan untuk ditanam. Bahagianya saya sampaikan pada kalian semua, ya. Ini luar biasa. Apa yang kalau yang ini peremajaan, masih berumur 1 minggu di instalasi tanam peremajaan. Nampak betul kelihatan kalau yang di sudah waktunya panen tidak kelihatan. Kalau ini masih remaja, jadi belum tumbuh kembangnya belum dahsyat seperti yang akan dipanen tadi. Ini selada Jansen atau selada RZ. Mas Haji juga menanam bayam merah yang masih 1 minggu di lubang tanah, masih seperti ini, masih kecil-kecil. Nah, ini saya dekatkan, ini bayam merah, masih kecil-kecil. Campuran, tidak hanya bayam merah, ada kangkung 1, 2, 3. Ini kangkungnya juga. Kemudian ada pakcoy atau di sini tempatnya tidak muat di sana di sini. Dan ini ada pakcoy yang masih kecil-kecil yang peremajaan ini masih berumur berapa hari, 4-5 hari. Jadi belum begitu menarik di instalasi peremajaan seperti ini.
Ini udah agak besar sedikit, kemudian nanti akan luar biasa, agak rapat seperti ini. Pakcoynya yang tadi, iya, nah seperti itu. Masih jaraknya kelihatan juga. Nanti kalau sudah mau panen umur 25-30 hari ini juga besar-besar, sangat memikat. Pecinta sayuran hidroponik rasanya ingin ngambil aja untuk segera di sayur. Nah ini yang saya katakan yang pertama tadi, luar biasa. Padat memang tidak kelihatan. Kalian bisa membandingkan dengan video sebelum-belumnya yang belum seperti ini ya. Biarpun saya katakan jaraknya rapat, tapi masih lebih rapat yang ini. Ini sukses untuk Mas Haji Arif. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih bagus lagi. Uji cobanya sukses, berhasil, kemudian menginspirasi bagi kalian pecinta hidroponik. Gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan nanti akan saya ambil gambarnya juga nanti ketika panen. Nanti jam 10 nanti kita panen, nanti kita tambahkan di beberapa gambar di video. Oke, terima kasih. Nanti kita sambung lagi untuk panennya. Ini masih nunggu 2 jam lagi. Untuk melengkapi video ini, kalian bisa melihat penyemaian di instalasi penyemaian Mas Haji Arif. Nah seperti ini. Nah pakai apa namanya ini pipa talang yang kita modifikasi untuk instalasi semai. Lumayan bagus. Nah ini masih berumur 5 hari. 5 hari di semaian gitu ya. Airnya mengalir. Ini Johnson atau selada RZ. Ya masih Johnson. Banyak yang ditanam Mas Haji. Kemudian beda kalau selada itu daunnya berkelok sudah, biarpun masih kecil ya dah, masih di semaian. Kemudian kalau pakcoy itu tidak berkelok seperti ini ya. Nah sekarang kita lihat yang semaian pakcoy. Nah ini semaian pakcoy 5 hari di instalasi semai. Daunnya ini beda ya kan, daunnya seperti lingkaran 2 yang menyatu begitu ya, di kiri kanan, berarti seolah ada 4 lingkaran yang masing-masing daun itu ada 2 lingkaran gitu ya. Ada satu pohon ada 4 lingkaran, tapi untuk satu daun 2 gitu. Nah ini seperti tampak di layar Android kalian. Nah ya kan, beda ya. Ini pakcoy. Semai seperti ini tidak menyiram-nyiram lagi karena sudah teraliri dengan pompa yang kekuatannya berapa meter maksimal tuh ya, 1,5 meter maksimal. Mereknya bisa macam-macam, bisa banyak merek. Lah lur, sebentar lagi ini panen. Nah ini nanti kita bersama-sama panen di dalam